Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab Matan Al-Ajurumiyah dengan membaca terjemahan serta catatan kaki dari terjemahan Matan Jurumiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah pelajari isim yang marfu, yaitu mubtada dan khobar. Yang mana mubtada dan khobar itu dua-duanya marfu. Hukumnya mubtada marfu, khobar juga hukumnya apa? Marfu. Nah, di hari ini semoga bisa dan dimudahkan. Kita akan pelajari 3 penyakit ya yang akan mengubah hukum mubtada dan khobar. 3 penyakit yang akan mengubah hukum mubtada dan khobar. Kita kan sudah paham bahwa mubtada itu isim marfu yang kosong dari penyakit. Dah, isim marfu yang kosong dari penyakit. Nah, ada dalam bahasa Arab penyakit yang akan masuk kepada mubtada dan khobar dan merubah hukumnya. Ini mudah sekali, Ana cuma butuh fokus antum sedikit saja. Jadi mubtada misalnya saya tulis ya Zaid qaim. Zaid ya qaim. Kata Zaid ini mubtada. Maka saya akan baca Zaidun. Kata qaim ini khobar. Ini adalah khobar. Maka saya akan baca qaimun. Karena dua-duanya apa? Marfu. Dipahami ini kan? Sekarang ini di hari ini ada penyakit yang akan masuk kepada dua ini. Zaid qaim. Zaid qaim. Ada penyakit yang akan masuk. Karena mubtada kosong dari penyakit. Kosong dari penyakit. Dan akan ada penyakit yang masuk. Penyakit yang masuk ini ada 3. Antum cukup perhatikan dulu di papan. Yang antum perlukan adalah fokus kepada tugasnya ini penyakit. Karena ini semuanya ada 3. 3 golongan, tapi masing-masing golongan ada beberapa kawannya. Pertama, penyakit yang masuk yang akan merusak mubtada khobar adalah kana dan saudari-saudarinya. Kana wa akwa tuha. Kana dan saudari-saudarinya. Kana dan saudari-saudarinya itu adalah penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Tugasnya merofa mubtada, menasab khobar. Saya ingatkan ulang. Ini tugasnya merofa mubtada, menasab khobar. Jadi kalau antum tulis begini. Tulis dulu Zaid qaim. Tadi Zaidun qaimun. Kan begitu? Antum mau masukkan kana. Kalau antum mau masukkan kana, hapus dulu ini harokatnya. Hapus kembali itu harokatnya yang Zaidun qaimun. Hapus harokatnya, baru masukkan kana. Kana. Maka kana ini merofa isimnya mubtada, menasab khobar. Jadi kalau ada kana saya akan katakan kana Zaidun
Ko iman. Tadinya ko imun menjadi apa? Ko iman. Jadi ini tugasnya ini. Merubah. Paham ini? Jadi tadinya Zaidun ko imun. Masuk kana Zaidun ko iman. Dipahami ini tugasnya? Paham ini? Dan nanti tidak harus doma ya. Jangan sampai antum hanya bilang doma sama fathah. Enggak. Kan bisa doma, bisa waw. Tergantung alamat rofa. Kemudian yang di sini tergantung alamat nasab. Yang jelas yang pertama di rofa, yang kedua di nasab. Itu fungsinya ini. Jadi mubtada tetap di rofa, khobar di nasab. Dipahami nih? Coba anak ubah Zaid menjadi ya kata kita contohkan Maryam. Maryam to ya kita kata yang biasa soim. Saya akan baca ini Maryamu soimun. Kan begitu soimatun. Maryamu soimatun. Kalau masuk kana ini otomatis akan berubah. Pertama tetap di rofa. Yang kedua dari dhammah menjadi fathah. Jadi saya akan bilang kanat Maryamu soimatan. Jadi tun ini menjadi apa? Tan. Paham tugasnya kana? Paham ini? Yang paling banyak di Quran. Yang paling banyak di Quran. Allah alim. Ini kan saya akan baca Allahu alimun. Tapi kalau masuk kana, antum baca apa? Masukkan kana. Masukkan kana. Apa? Kana Allahu aliman. Coba Allahu qadir. Kana Allahu qadirun. Paham tugasnya kana? Dah? Kana ini ada kawannya. Tapi sebelum kita masuk di kawannya, ini kalau ada kana, namanya berubah. Kan bacaannya kana Allahu aliman. Kan begitu kan? Namanya juga berubah. Tadi ini Allahu namanya kan mubtada. Alim namanya apa kok? Khobar. Kalau sudah masuk kana berubah. Ini Allahu namanya berubah menjadi isim kana. Ini khobar menjadi khobar kana. Jadi tambah namanya. Jadi mubtada berubah menjadi apa? Isim kana. Khobar menjadi khobar kana. Jadi berubah namanya. Jangan lagi bilang mubtada. Jangan lagi bilang khobar. Karena namanya mubtada kalau belum ada penyakit. Tidak ada penyakitnya. Tidak ada penyakit kana. Tidak ada. Namanya mubtada. Tapi kalau ada kana berubah. Jangan bilang mubtada. Tapi antum bilang apa? Isim kana. Itu mubtada. Jadi isim kana. Khobar. Khobar. Ingat itu namanya. Paham kan? Dia punya saudara. Disebutkan semua oleh penulis di buku. Saudaranya ini dinamakan saudara. Karena sama tugasnya. Kita contohkan dua saja dulu saudara. Karena di buku ada semua. Di antara temannya adalah Soro. Di antara temannya kana adalah Soro. Misalnya antum dapat kata Muhammad Naim. Muhammad Naim. Masukkan Soro coba. Sama tugasnya kana. Soro. Coba Muhammad Naim. Soro Muhammadun. Apa? Naiman. Langsung seperti itu. Jangan takut. Karena pasti pertama di rofa.
Yang pertama rofa, yang kedua apa? Nasab. Kan begitu. Pertama yaitu mubtada di rofa, khobar di nasab. Khobar di nasab. Jelas ini? Jelas ini? Jelas ya? Demikian pula di antara temannya kana adalah laisa. Adalah laisa. Laisa ini sama dengan tugasnya kana. Merofa mubtada, menasab khobar. Coba antum masukkan. Aliyun maridun. Coba masukkan. Aliyun maridun. Coba. Laisa aliyun maridun. Jelas kan? Mudah sekali. Tapi kalau antum ditanya, kan laisa aliyun maridun. Iya, maridun. Ini aliyun antum namakan apa? Jangan isim kana, nah ini laisa. Jadi berubah isimnya laisa. Paham kan? Kan kana kalau kana yang masuk. Kalau bukan kana jangan bilang isim kana. Kan bukan kana. Bukan kana yang salah kita salahkan kana. Kan gak bagus kan? Jadi kita bilang isim laisa. Maridon khobar laisa. Tugasnya, fokus kepada tugasnya. Karena dalam baca kitab yang antum butuhkan adalah ingat tugasnya kana. Oh dia merofa mubtada, menasab khobar. Ketika mubtada ada kana, isim kana. Khobar jadi khobar kana. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Itu dia. Terus terakhir untuk kana. Ini kana dan saudari-saudarinya. Itu isimnya terbagi dua. Bisa dohir, bisa domir. Tadi itu isim kana dohir. Ini tadi. Laisa aliyun maridon. Ini isim kana dohir. Bisa juga domir. Antum bisa katakan begini. Laisa menjadi ya. Lastu maridon. Lastu maridon. Lihat. Lastu maridon. Ini mana isimnya laisa? Ini tu. Tu ini adalah isimnya laisa. Berubah apa? Berubah apa? Domir. Maridon apanya? Khobarnya laisa. Dipahami nih? Sama dengan Anda bilang seperti kana misalnya. Kunta ta. Ya, kunta tajiron. Kamu adalah seorang pedagang. Kunta. Ini kana menjadi kunta. Karena ada perubahan tasrif. Kana kanu kanat kanatak. Kunna. Kunta kuntuma kuntum. Paham ini? Di tasrif. Perubahan karena bersama dengan domir. Kunta tajiron. Mana isimnya kana? Ta. Kenapa tidak dibaca tu? Kan mabni. Kalau domir kan mabni. Tidak pengaruh dengan penyakit. Tajiron apanya? Tajiron apanya? Khobarnya kana. Ini penyakit pertama. Ini penyakit pertama ini. Yang masuk pada mubtada dan khobar. Ingat tugasnya. Merofa mubtada, menasab khobar. Mubtada jadi isimnya, khobar jadi khobarnya. Dipahami ini? Ini penyakit pertama. Kenali penyakit. Kan kita bab terakhir, mengenal penyakit. Dipahami ini? Sudah? Jelas? Berikutnya, penyakit kedua. Kita bahas penyakit kedua. Inna, nanti kita baca di papan, baca di buku. Inna wa akhwa Tuhan. Inna dan akhwa Tuhan dan saudari-saudarinya. Inna ini penyakit juga. Masuk pada mubtada dan khobar. Sama. Merubah juga hukum mubtada dan khobar. Tapi kebalikannya kana. Tugasnya. Tahu kana tadi? Kana tadi apa tugasnya?
Kan merofa mubtada kan? Menasab khobar. Kalau ini kebalikannya. Paling mudah jadinya karena kebalikannya. Apa kebalikannya? Menasab mubtada dan merofa khobar. Kebalikannya. Kalau tadi misalnya gini ya. Contoh ya. Muhammad qaim. Muhammadun qaimun. Masuk kana tadi antum bilang apa? Kana Muhammadun qaiman. Sekarang coba kebalikannya. Masukkan inna. Apa antum bilang? Inna Muhammadan ini tetap. Jadi kebalikannya tadi itu kana. Akhirnya jadi mudah. Karena kan cuma kebalikannya saja tugasnya. Jadi tadinya kana Muhammadun qaiman menjadi inna Muhammadan qaimun. Paham tugasnya? Coba banyak juga di Quran. Allahu alimun. Masukkan inna. Innallaha alimun. Coba masukkan dulu kana. Masukkan inna. Sudah mantap antum. Nah, kan cuma pembahasan penyakit. Ada ini langsung berubah. Namanya juga berubah. Ini mubtada jadi isim inna. Tadi kan isim kana. Ini jadi isim inna. Khobarnya jadi khobar inna. Jadi berubah namanya. Sudah? Paham ini? Jadi jangan bilang lagi nanti, apa ini inna Muhammadan qaimun. Antum jangan bilang mubtada. Salah. Bilang kalau sudah ada inna, isim inna. Sudah paham ini? Jelas? Dia juga terbagi dua isimnya sama dengan kana. Dan temannya inna lebih sedikit dibandingkan dengan kana. Kalau kana temannya banyak. Tapi tidak banyak sekali, tidak ribuan. Belas saja, belas. Jangan sampai antum terlalu banyak sekali. Kalau inna ini dan saudari-saudarinya cuma ada 6. Tidak sampai 10. Jadi dia lebih mudah dihafal. Lebih sedikit. Paham kan? Isimnya inna sama juga dengan isimnya kana. Terbagi dua. Bisa dohir, bisa domir. Dohir itu tadi. Ini. Inna Muhammadan qaimun. Ini namanya dohir. Bisa domir. Misalnya antum katakan innahu alimun. Innahu alimun. Ini mana isimnya ini? Berupa domir. Mana khobarnya? Alimun. Makanya dibaca alimun. Kalau antum ditanya, kenapa ndak ha? Kan mansub. Mabni kan tak terpengaruh dengan penyakit. Dipahami nih? Diingat kembali itu pelajaran. Selesai. Nah, penyakit ketiga. Bisa masuk penyakit ketiga? Atau masih ada yang belum paham? Inna. Satu kali antum paham saja. Paham kana, otomatis paham inna. Karena ini hanya penyakitnya yang masuk pada mubtada dan khobar. Hafal tugasnya, yang paling pokok tugasnya. Paham ini? Penyakit ketiga. Penyakit ketiga. Donantu dan wa akhwatuha. Donantu dan saudari-saudarinya. Ini lebih mudah lagi. Nah, lebih mudah lagi. Donantu dan saudari-saudarinya tugasnya menasab mubtada dan khobar. Dua-duanya dia nasab. Kalau kana kan merofa mubtada, menasab khobar. Kalau ina menasab mubtada, merofa khobar. Kalau ini dua-duanya dia rofa. Jadi mubtada dan khobarnya langsung antum rofa dua-duanya. Jadi misalnya ya, contoh Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Ini bacaannya. Kan masuk kana apa yang terjadi? Antum masukkan kana. Kana Muhammadun
Ko iman kan begitu. Masukkan inna. Hah? Inna Muhammadan ko imun. Donantu. Dua-duanya jadi mansub. Nah, dua-duanya jadi mansub. Jadi kalau saya masukkan sini donantu, apa jadinya? Donantu Muhammadan ko iman. Jadi sama. Tadinya kan dun man kan begitu. Dan mun kan begitu. Kalau ini dan man. Donantu Muhammadan ko iman. Jelas? Jelas ini? Coba. Contoh lain misalnya. Zaidun maridun. Coba, Zaidun maridun. Masukkan donantu. Hah? Langsung donantu Zaidan maridun. Itu paham jadinya? Mudah. Tapi coba masukkan kana. Inna. Ulang. Donantu. Ini antum harus pahami. 3 penyakit yang masuk pada kana. Sebenarnya ada 4. Tapi penulis akhirkan di bab nasab. Seandainya belum awalkan di sini itu lebih bagus lagi. Cuman kan kita tidak bisa mendahului penulis. Ada 4 penyakitnya. Masih ada nanti 1 penyakit lagi yang masuk pada mubtada dan khobar. Tapi kalau antum bisa pahami dengan baik 3 ini. Itu sudah bagus kan. Jadi kan mubtada, saya ulangi. Mubtada, isim marfu kosong dari penyakit. Nah, isim marfu kosong dari penyakit. Apa saja penyakit yang masuk? Sudah lewat fi'il ma'lum. Sudah lewat fi'il majhul. Ini sekarang. Kana dan saudari-saudarinya. Inna dan saudari-saudarinya. Donantu dan saudari-saudarinya. 3 ini kalau antum pahami baik-baik dan bisa antum terapkan. Maka itu modal besar dalam baca kitab Gundul. Dipahami ini? Jelas ya? Ada pertanyaan sebelum kita baca buku? Fi'il dia Pak, punya tasrif. Kan dia mabni karena fi'il Pak. Kan sudah kita pelajari toh? Sebelumnya fi'il mabni kalau dia kana Pak, fi'il madhi. Tapi kalau diubah fi'il mudhari akan mu'rab. Kan kana bisa jadi fi'il mudhari. Yakunu. Nah, karena dia fi'il bisa ditasrif. Beda kalau inna. Inna huruf Pak. Dia mabni. Tidak akan pernah berubah. Tidak punya tasrif. Donantu punya tasrif juga. Ada lagi pertanyaan? Ini anak kasih tahu antum di papan itu pendahuluan pokok. Karena antum langsung tahu tugasnya. Di buku akan dicontohkan satu-satu di buku catatan. Semua contoh teman-temannya kana dicontohkan satu-satu. Paham ya? Sekarang kita baca. Berikutnya bab kana dan saudari-saudarinya. Lihat di bukunya halaman 48. Di atasnya dulu babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Bab penyakit ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i wal khobari. Atas mubtada dan khobar. Bab penyakit yang masuk atas mubtada dan khobar. Wahia salah satu asya'a. Dia ada 3 jenis. Penyakit yang masuk pada mubtada khobar ada 3 jenis. Kana wa akhwatuha 1. Kana dan saudari-saudarinya. Wa inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Wa donantu wa akhwatuha. Donantu dan saudari-saudarinya. Ini semuanya berapa ini?
3. Masih ada 1 tapi kita akhirkan di bab mansub. Di bawah ada catatan terkait dengan kana dan saudari-saudarinya. 194. Ini akan meropa mubtada dan disebut dengan isimnya, serta menasab khobar dan disebut sebagai khobarnya. Ini pendahuluan awal ini, ya kan? Ini kana. Terus inna dan saudari-saudarinya. Lihat catatan nomor 195. Ini akan menasab mubtada dan disebut dengan isimnya, serta meropa khobar dan disebut sebagai khobarnya. Paham di catatan itu? Dipahami ya? Baik, berikutnya lagi. Serta donantu dan saudari-saudarinya. Lihat catatan 196. Ini akan menasab mubtada dan khobar. Tadi ana belum kasih tahu namanya. Apa namanya itu yang mubtada? Belum ya? Di sini yang saya kasih tahu. Sebagai maf'ul pertama dan kedua. Jadi mubtada jadi maf'ul pertama. Khobar jadi maf'ul kedua. Paham berubah namanya? Nah, mubtada namanya berubah menjadi apa? Maf'ul pertama. Khobar menjadi apa? Maf'ul kedua. Jadi berubah namanya. Tadinya mubtada menjadi maf'ul awal, maf'ul pertama. Kemudian tadinya khobar menjadi maf'ul kedua. Dipahami ya? Menjadi maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Jadi berubah namanya. Berubah namanya. Sekarang kita mulai masuk. Fa amma kana wa akhwatuha. Adapun kana dan saudari-saudarinya. Fa innaha tarfaul isma. Sesungguhnya dia merofa isim. Wa tansibul khobaro. Dan menasab khobar. Wahya, ini saudari-saudarinya nih. Dia adalah, ini nanti antum ingat saudari-saudarinya. Dia adalah kana, wa amsa, wa asbaha, wa adha, wa dhalla, wa bata, wa soro, wa laisa, wa mazala, wa manfakka, wa mafati'a, wa mabarahya, wa madama. Dan ana contohkan satu-satu. Coba kita mulai di catatan 197. Lihat catatan 197. Kana syaihu. Contoh. Karena penulis di atas tidak ada contohnya. Paham ini? Kan belum cuma sebutkan temannya kana. Tidak ada contohnya. Di sini contoh praktek. Contoh praktek. 197. Contohnya. Contoh kana syaihu syaban. Maka syekh adalah isim kana. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan syaban adalah khobar kana. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Perhatikan keterangan. Amsa. Catat 198. Amsa Yusufu goniyan. Amsa Yusufu goniyan. Coba lihat itu. Maka Yusufu adalah isim amsa. Lihat jangan bilang isim kana. Bukan kana ini. Ini temannya. Jadi antum bilang Yusufu isim amsa. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan goniyan adalah khobar amsa. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Kemudian asbaha. Catatan 199. Asbahal bardu syadidan. Asbahal bardu syadidan. Antum bilang apa? Al bardu adalah isim asbaha. Dirofa dengan tanda dhammah. Sementara syadidan adalah khobar asbaha. Dinasab dengan tanda fathah. Jelas kan? Contoh lagi kemudian berikutnya. Adha. Adha tolibu nasiton. Catatan 200. Maka tolibu adalah isim adha. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan nasiton adalah khobar adha. Dinasab dengan tanda fathah. Jelas kan? Berikutnya. Dhalla. Contoh 201. Dhalla Muhammadun so'iman. Maka Muhammadun adalah isim dhalla. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan so'iman adalah khobar dhalla. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Bata. Contoh 202. Bata Khalidun sahiron. Bata Khalidun sahiron. Paham ya? Merofa dan menasab. Keterangannya maka Khalidun
adalah isim bata. Dirofa dengan tanda dhammah. Sahiron adalah khobar bata. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Berikutnya lagi soro. Soro. Catatan 203. Sorol ma'u saljan. Itu soronya salah tempat ya. Lompat di cetakan ini. Asalnya sorol ma'u saljan. Ini malah soronya di mana? Di akhir. Lompat cetakan. Sorol ma'u saljan. Maka al-ma'u adalah isim soro. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan saljan adalah khobar soro. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Kemudian laisa. Contoh laisa bakrun fahiman. Laisa bakrun fahiman. Lihat itu. Bakrun adalah isim laisa. Lihat contoh itu mudah. Yang penting antum paham tugasnya itu. Amalannya. Paham amalannya. Lihat bakrun adalah isim laisa. Dirofa dengan tanda dhammah. Fahiman adalah khobar laisa. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Berikutnya lagi. Mazala. Lihat mazala zaidun tawilan. Maka zaidun isim zala. Isim mazala. Dirofa dengan tanda dhammah. Tawilan adalah khobar mazala. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Mudah sekali. Manfakka. Contoh 206. Manfakka amrun aliman. Maka amr adalah isimnya imma infakka. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan aliman adalah khobar ma'amfakka. Dinasab dengan tanda fathah. Mafatia. Catatan 207. Mafatia khalidun muhsinan. Maka khalidun adalah isimnya mafatia. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan muhsinan adalah khobar mafatia. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Mabariha. Contoh 208. Mabariha Yusufu jalisan. Maka Yusufu adalah isim mabariha. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan jalisan adalah khobar mabariha. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Madama. Temannya terakhir. Temannya kana terakhir. Dama. Madama. Contoh 209. Madama hasanun ko iman. Maka hasanun adalah isim madama. Dirofa dengan tanda dhammah. Dan ko iman adalah khobar madama. Dinasab dengan tanda apa? Fathah. Jelas kan? Mudah sekali. Kemudian pernyataan berikutnya. Wama tasorrofa minha. Kita kembali ke atas. Wama tasorrofa minha. Dan apa yang ditasrif darinya. Karena ini kan kanafiin. Berarti kan bisa ditasrif. Tahu bisa ditasrif? Bisa dipecahkan ke kata lain. Jadi kana bisa jadi yakunu. Bisa jadi kun. Bisa jadi kainun. Bisa jadi kaun. Bisa ditasrif seperti doroba, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib. Seperti doroba. Bisa ditasrif. Dan apa yang ditasrifkan darinya? Nah contoh kana yakunu kun. Jadi kun nanti beramal juga. Paham ya? Sama tugasnya. Asbaha wa yusbihu asbih. Lihat catatan di bawah. Untuk kun yakunu kana. Asbaha wa yusbihu asbah. Asbaha yusbihu asbih. Ada catatan di bawah. Coba kita perhatikan catatan 211. Lihat 211, 210. Kalau kana kan sudah lewat tadi. Lihat 210. Contoh yakunu hasanun ko iman. Sama? Contoh 211 kun ko iman. Itu ko iman langsung khobarnya. Ko iman langsung apa? Khobarnya. Lihat keterangannya. Maka ko iman adalah khobar kun. Dinasab dengan tanda fathah. Dipahami nih? Demikian pula yusbihu. Ada contohnya di situ. Takul. Kita kembali di atas. Takul kamu katakan. Kana zaidun ko iman. Mudah sekali. Walaisa amrun syakhisan. Wama asbahadalik. Dan apa yang mirip dengan itu semua. Tadi sudah lewat dicontoh di catatan satu-satu. Jadi penulis hanya contohkan kana. Ini masalah. Kalau kita hanya baca sendiri ini matan jurmiyah saja. Pasti susah memahami temannya gimana. Kan penulis hanya contohkan apa?
Karena sama apa? Laisa. Kan yang dimaksudkan adalah bukan mencontohkan perkata. Tapi yang antum harus pahami adalah tugasnya. Paham ini? Apa tugasnya? Itu harus antum pahami. Kemudian di catatan, ana sudah praktekkan kepada antum satu persatu. Untuk membantu antum lebih paham itu teori. Dipahami nih? Sekarang kita masuk di inna. Bab inna dan saudari-saudarinya. Ini lebih sedikit lagi. Wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudari-saudarinya. Fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Sesungguhnya dia menasab isim, merofa khobar. Kebalikannya siapa? Kebalikannya siapa? Kana. Kalau kana merofa dan menasab. Kalau ini menasab dan merofa. Wahya dia adalah inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'alla. Ini dia. Sedikit sekali. Lebih banyak kan kana. Terus dia tidak punya pecahan. Hanya inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Tidak pakai menit hafalnya. Nah, 1 menit saja mungkin antum hafal. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Iya kan? Siapa yang sudah hafal? Abu Ayun, Abu Aruna. Kita sudah hafal? Coba dengar. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. 6. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Coba. Laita, ka'anna. Jadi sebenarnya hafalnya gini. Inna, anna, ka'anna. Kan tinggal tambah ka. I, a, ka'anna. Kan 3 sudah itu. Inna, anna, ka'anna. Lakinna. Lakinna. Laita, la'alla. Mudah sekali. Itu temannya. Itu temannya sedikit. Nah, di buku di bawah. Itu Anda contohkan satu-satu di catatan. Anda contohkan satu-satu di catatan. Untuk inna sidaqo najatun. Untuk anna alimtu anna sidaqo najatun. Lakinna Muhammadan so'imun. Ka'anna Muhammadan qamarun. Untuk laita syababa a'idun. Untuk la'alla Muhammadan so'imun. Paham itu contoh-contohnya? Tinggal antum kasih keterangan. Pertama isim inna. Yang kedua khobar inna. Kan tidak perlu dibaca itu karena mudah sekali tugasnya. Nah, antum tinggal baca nanti ulang-ulang. Takul kamu katakan inna Zaidan qa'imun. Lihat. Zaidan qa'imun. Walaita amron syakhisun. Padahal tadi kalau kana amrun syakhisun. Ini berubah. Wama asbah dalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Setelah itu beliau kasih tahu terjemahannya. Di akhir walaupun tadi Anda sudah terjemah dalam kurung kan. Sudah terjemah di situ. Kata beliau wa makna inna wa anna litaukin. Makna inna dan anna itu menguatkan. Makanya diterjemahkan dalam kurung sungguh. Jadi antum dapat inna anna terjemahannya sama. Sungguh. Terus walakinna lil istidrak. Sementara lakinna maknanya akan tetapi. Wa ka'anna li tasbih. Ka'anna maknanya adalah at-tasbih. Menyerupakan seperti. Karena menyerupakan seakan-akan. Bisa seperti atau seakan-akan. Bisa. Walaita li tamanni. Sementara laita untuk berangan-angan. Seandainya. Itu terjemahannya laita. Karena dia bermakna tamanni. Berangan-angan. Ya. Wala'alla sementara la'alla punya 2 terjemahan. Bisa litaroji semoga. Bisa litawakku jangan-jangan. Paham ini maknanya? Iya bisa 2 maknanya. Bisa antum terjemahkan nanti semoga tergantung konteks kalimat.
Bisa juga diterjemahkan apa? Jangan-jangan, kan dia bermakna tawakku, khawatir. Ini maknanya ini bonus. Ini bonus terjemahan ini. Iya, yang paling pokok itu tugasnya. Yang terakhir, bab donantu dan saudari-saudarinya. Wa amma donantu wa akhwatiha. Adapun donantu dan saudari-saudarinya. Fa innaha tansibul mubtada'a wal khobaro. Maka sesungguhnya dia menasab mubtada dan khobar. Maka sesungguhnya dia menasab mubtada dan khobar. Ala annahuma maf'ulani laha. Langsung dikasih tahu namanya. Atas dasar keduanya maf'ulnya. Jadi mubtada jadi maf'ul awal. Khobar jadi maf'ul tani. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Temanya siapa? Sebelum masuk contohnya. Wahyadi adalah donantu. Wahasibtu. Bukan wanya bukan ya. Wanya bukan. Itu donantu saja. Itu wanya itu kan supaya bersambung. Kalau antum hafal. Donantu. Wahasibtu. Yaitu hasibtu. Wakhiltu. Waza'amtu. Waro'aitu. Wa'alimtu. Wawajadtu. Wattakotu. Waja'altu. Wasami'tu. Masing-masing ada contohnya di catatan. Saya contohkan per kata. Iya. Mulai dari catatan nomor 230. Paham ini? Mulai dari 230. Itu contoh semuanya. Itu contoh semuanya. Lihat contoh penulis di belakang. Takul donantu Zaidan iman. Padahal tadi sebelum ada donantu dibaca apa? Siapa yang tahu? Ini tadi donantu Zaidan iman. Sebelum ada donantu. Zaidun imun. Masuk donantu merubah segalanya. Dua-duanya dinasab. Iya. Wa ra'aitu amron syakison. Wa ma'asbah dzalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Dipahami nih? Selesai. 3 penyakit. Berikutnya ada pembahasan lain lagi. Yaitu bab kata-kata yang ikut kepada yang kita baca rofa itu. Jadi ada kata dalam bahasa Arab. Ikut bacaan sebelumnya. Ini kita akan ambil insya Allah di pertemuan akan datang. Insya Allah. Ini sudah bagus sekali. Kita selesaikan langsung 3. Iya, tinggal tugasnya antum murojaah. Itu fokuskan 3 itu tugasnya antum ingat. Karena biasanya itu sebagai pemula terbalik-balik itu tugasnya. Toh? Hafal dulu pokoknya. Mubtada, khobar, marfu. Masuk kana, rofa, nasab. Masuk inna, nasab, rofa. Masuk donantu, nasab. Setelah tahu tugasnya, hafal temannya. Jangan lupa temannya. Jangan sampai antum hafal hanya kana. Nah banyak ini temannya. Alhamdulillah. Kalau tidak mampu dihafal, banyak urusan di luar. Belum anak, belum istri. Nah, maka jangan dihafal, dipahami saja. Daripada saya suruh dihafal, berat dirasa, jangan dihafal, pahami saja. Karena kalau kita paham, akan dihafal. Dan kalau kita hafal, belum tentu paham. Paham ini sudah? Nah, ini dihafal dulu. Nanti kita lanjut lagi bab berikutnya. Ada namanya bab na'at, bab atof, terus ada bab taukid, ada bab badal. Sisa 4 bab ya. Kalau 4 bab berarti kita akan keluar dari marfu ke mansub. Ke mansub. Kan ini tinggal 3 ini kita tinggal hitung pembahasan. Kan bab marfu, setelah itu bab mansub, setelah bab mansub adalah bab apa? Majrur. Tamat. Nah, di bab marfu ini masih 3 pembahasan, masih 4 pembahasan. Na'at, atof, taukid, badal. Kalau bisa di 1 kali pertemuan, alhamdulillah.
Kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Insya Allah. Ada pertanyaan? Untuk pelajaran kita hari ini. Silakan. Itu yang Anda bilang tadi. Penulis pisahkan. Belum bertanya isim la gimana? Kan kalau di miftah digabung di sini. Kalau di sini diakhirkan di mansub. Nanti ada di bab mansub isim la nafilil jins. Tadi sengaja Anda uraikan padahal sama kan? Sama. Ambil kertas di belakang. Jadi pertanyaan tadi untuk isim la di mansubat. Seandainya penulis ini dikritik ya, memang penulis dikritik oleh ulama lain. Kenapa enggak masukkan sekaligus saja? Kan ini semuanya merubah penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Kalau dimasukkan semua di sini itu lebih bagus lagi daripada dipisahkan. Pada contoh nomor 201, 211, catatan kaki matan jurumiyah jumlah kun ko'iman disebut ko'iman sebagai khobar kun. Kenapa ko'iman bukan isim kun? Karena isimnya sudah ada di dalam diri kun yaitu domir anta. Itu alasan pertama. Paham ya? Itu alasan pertama. Karena isimnya jadi pada kata kun ko iman. Kun ko iman. Kenapa ini khobarnya? Bukan apa? Isimnya. Dikarenakan isimnya sudah ada di sini. Jadilah kamu berdiri. Jadi di sini ini ada isimnya kana. Domirnya apaan? Anta. Mana kata mereka disembunyikan. Sengaja saya belum singgung disembunyikan itu. Tadi sebenarnya dikarenakan kita sebagai pemula butuh dulu yang nampak-nampak, yang kelihatan. Jadi ini anta. Jadi sebenarnya pada hakikatnya ini asalnya kun anta ko iman. Cuman anta tidak nampak. Disembunyikan pada kata kun. Disembunyikan pada kata apa? Kun. Sehingga apa yang datang setelahnya itu bukan sebagai isimnya. Karena dia sudah punya apa? Isim. Dipahami ini? Dia sudah punya isim. Dipahami ini? Setelahnya berarti sebagai apanya langsung? Khobarnya. Sebagai khobarnya. Iya. Mudah-mudahan dipahami oleh akhwat. Itu alasannya kenapa ko'iman langsung khobarnya. Jawabannya karena kata kun sudah punya isim. Mana isimnya? Tersembunyi pada dirinya dia. Yaitu takdirnya anta. Kapan jadi kun? Pasti setelahnya khobar. Jadi itu sudah jadi koedah. Kalau kita dapat kun, maka pasti dia sudah punya isim. Setelahnya pasti mansub. Sebagai apa kalau ditanya? Khobarnya. Itu nanti jadi koedah baca kitab. Kalau ada kana dan saudari-saudarinya, setelahnya isim mansub, maka itu sebagai khobarnya. Bukan sebagai isimnya. Itu langsung sebagai apanya? Khobarnya. Bukan sebagai isimnya. Dipahami ya? Ada lagi pertanyaan? Antum bersabar? Istiqomah? Walaupun cobaan untuk masa sekarang lebih berat daripada sebelumnya. Karena ini musim hujan. Cobaannya hujan, ngantuk, habis capek kerja. Kayaknya hujan enak kalau tidur-tiduran. Tapi kalau antum mampu melewati ini musim hujan dan antum istiqomah, insya Allah buku berikutnya antum bisa lewati di musim panas. Ke musim hujan itu adalah ujiannya penuntut ilmu. Apalagi antum ikhwal luar, butuh istirahat. Apalagi sudah kerja dari pagi,
Iya. Nah, itu cobaannya lebih berat. Setan akan tiup-tiup matanya antum supaya ngantuk. Nah, ini enak, ini tidur. Iya. Tapi kalau antum mampu istiqomah, insya Allah antum akan dibukakan jalan di masa berikutnya. Di waktu-waktu yang lebih ringan lagi cobaannya. Demikian pula akhwat, kalau mampu istiqomah di musim hujan ini insya Allah. Iya, kita sama-sama berusaha istiqomah di belajar ini. Kalau misalnya suatu saat antum tidak bisa sama sekali datang, maka usahakan dengar online-nya. Supaya tidak putus. Karena kita tidak tahu kapan lagi baru dasar. Kita pasti lanjut lagi dulu buku kedua. Berapapun orangnya yang bertahan. Kan begitu kan? Karena tidak bagus kalau dasar terus diulangi. Nanti jadi ikhwah kalam. Jadi kalam saja ditahu. Kalam saja ditahu. Jadi ini kita akan berjalan terus insya Allah sampai Ramadan. Karena kita akan tamat ini dalam waktu dekat. Insya Allah. Karena kita ambil kayak tadi 3. Nanti lagi misalnya 2. Kemudian 2 lagi masuk ke mansubat. Mansubat lagi kalau kita ambil 2, 3. Itu lagi lebih cepat lagi. Baru masuk majrurat dan akan masuk ke kitab yang berikutnya. Nanti kalau sudah masuk pembahasan mansubat, itu mulai mudah lagi insya Allah. Mulai mudah lagi insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.